Halo, perkenalkan nama saya Handa. Saya di sini akan menjawab UTS dalam mata kuliah Change Management. Nomor 1. Berikut ini merupakan macam-macam perubahan. Yang pertama ada perubahan tidak berencana, dan kedua perubahan berencana. Sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. Perubahan berencana atau dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan yang telah direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agents of change, yaitu seorang atau kelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih dari lembaga-lembaga masyarakat. Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan agent of change. Dalam melakukan perubahan, agent of change terlebih dahulu menentukan social engineering atau social planning. Kedua, ada perubahan yang tidak direncanakan. Biasanya perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Perubahan tidak berencana berlangsung di luar perkiraan dan jangkauan masyarakat. Perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala dalam masyarakat. Perubahan tidak berencana lebih banyak menimbulkan pertentangan yang merugikan masyarakat. Misalnya, pembangunan gedung-gedung bertingkat di wilayah Jakarta tanpa menghindarkan keseimbangan lingkungan menyebabkan terjadinya bencana banjir. Semakin sempitnya daerah resapan air di Jakarta, menyebabkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menjadi penyebab terjadinya bencana banjir di Jakarta. Akibat banjir, banyak perkampungan penduduk, pabrik, dan jalanan terendam air. Situasi ini tentu saja merugikan masyarakat sendiri. Aktivitas masyarakat terganggu, kegiatan ekonomi pun lumpuh. Lalu yang kedua ada sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Yang pertama itu ada fase A atau positioning value atau strategi positioning. Fase ini merupakan tahapan dalam sistem thinking di mana yang menjadi tujuan atau posisi strategis organisasi didefinisikan dengan jelas. Posisi inilah yang akan dicapai dengan perubahan organisasi. Lalu ada fase B, measure goals atau mengukur tujuan. Dalam fase ini ditentukan ukuran-ukuran dan mekanisme yang digunakan untuk melihat apakah tujuan telah dicapai. Lalu ada fase C atau assessment strategi. Dalam Indonesia, strategi atau assessment. Pada fase ini ditentukan gap atau kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah untuk mencapai kondisi yang diinginkan dengan lebih baik. Lalu ada fase D atau action level atau aktivitas perubahan. Fase ini mendefinisikan dan mengimplementasikan strategi yang akan mengintegrasi semua proses, aktivitas, hubungan, dan perubahan yang dibutuhkan untuk mengurangi gap atau untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditentukan pada fase A. Fase E, environment scan atau identifikasi lingkungan eksternal. Pada fase ini dilakukan identifikasi lingkungan eksternal yang mempengaruhi perubahan. Identifikasi ini dilakukan dengan menggunakan scanning framework atau kerangka kerja identifikasi, lalu SKEPTIC atau Social Competition, Economic, Politik, Teknologi, Industri, Customer. Hasil identifikasi ini akan memberikan arah dan seberapa besar perubahan yang akan dilakukan. Lalu nomor 3 ada sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan
menjadi sukses. Yang pertama itu ada mengaitkan antara masa sekarang dan masa datang, lalu menjadikan pembelajaran sebagai gaya hidup, lalu mendukung dan mendorong secara aktif perubahan dan perbaikan harian, lalu adanya keragaman tim. Selanjutnya, mendorong orang-orang yang tidak konvensional, lalu menjaga dan melindungi ide-ide terobosan baru. Lalu ada integritas teknologi yang menerapkan perubahan. Dan yang terakhir ada membangun dan menanamkan kepercayaan. Yang keempat itu, atau soal nomor 4, bagaimana cara mengubah budaya organisasi? Mengubah budaya organisasi yaitu adalah memberikan teladan melalui perilaku manajer. Puncak harus menjadi teladan positif, menciptakan kisah, simbol, dan ritual untuk menggantikan yang sedang berlaku. Lalu memilih, mempromosikan, dan mendukung karyawan yang mengadopsi nilai-nilai baru. Perancang ulang proses sosialisasi agar sejalan dengan nilai-nilai baru. Lalu ubah sistem imbalan bagi karyawan. Lalu mengganti norma tak tertulis dengan ekspektasi spesifik yang jelas. Lalu mengguncang subudaya melalui pengalihan pekerjaan, rotasi kerja, dan memberhentikan karyawan. Lalu menciptakan iklim saling percaya dalam bekerja. Lalu ada bagaimana cara mengubah budaya organisasi. Itu yang tadi ya. Nah, yang kelima, sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Yang pertama itu ada edukasi dan komunikasi. Lalu ada partisipasi. Yang ketiga ada fasilitas dan dukungan. Keempat ada manipulasi. Kelima ada kooptasi. Dan keenam memilih orang-orang yang menerima perubahan. Yang terakhir ada koersi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Bye-bye.